مرحبا أهلا النوادي. Al-Imam Ja'far As-Shadiq ketika menafsirkan ayat Al-Quran wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, berpeganglah teguh dengan tali Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Beliau menafsirkan nahnu hablullah, kami ahlul bait adalah talinya Allah, kata Imam Ja'far Shadiq. Di dalam tafsir yang lain, hablullah artinya Al-Quran. Tafsir yang lain seperti tafsirnya Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Durrul Mansur. Namun menurut Imam Ja'far Shadiq, tali Allah di situ adalah nahnu, kami. Hablullah adalah talinya Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsirannya disebutkan dalam kitab namanya Nurul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar. Jadi selain Ahlul Bait sebagai kapal Nabi Nuh, yang kedua Ahlul Bait sebagai talinya Allah, hablullah. Yang ketiga, Ahlul Bait ini Nabi sudah memberikan pesan kepada umat Islam bahwa Ahlul Bait ini adalah pusakanya Allah, sakalain. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Diriwayatkan oleh Muslim Ibnul Hajjaz Al-Qusairi Naisaburi, lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni tarikum fikum tsaqalain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli bait." Saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang teguh dengan dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Pusaka yang pertama Al-Quran. Pusaka yang kedua adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itrati, daripada anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada ulama besar bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama ahli sunnati wal jamaah, mazhab Syafi'i, lahir 909 Hijriah, meninggal 974 Hijriah. Punya karya ilmiah khusus membahas tentang hadis tersebut, hadis tsaqalain. Beliau gabungkan dengan hadis yang berbunyi dua pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Beliau padukan menjadi satu. Kalau derajat hadis yang paling sahih Ahlul Bait, yang Sunnah itu hadis hasan, walaupun sebagian mengatakan sahih. Tapi kalau yang Ahlul Bait hadis Muslim, disepakati kesahihannya. Namun Imam Nawawi mengatakan, apabila ada dua hadis yang sanadnya bagus, fasunnah jam'u bainahuma, maka caranya bisa diselaraskan. Jadi maknanya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua pusaka yang Nabi tinggalkan kepada umat Islam, yang kedua-duanya tidak pernah berpisah dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan sebagian para ulama, ini Ibnu Hajar ceritakan dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah, kalau Al-Quran hilang, sudah tidak ada di bumi ini, maka pasti Ahlul Bait juga hilang. Kalau masih ada Ahlul Bait, maka masih ada Al-Quran. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, Nabi bersabda, Al-Quran ma'a Ali wa Ali ma'al Quran lan yaftarika hatta yarida aliyal haud. Al-Quran selalu bersama Imam Ali, dan Imam Ali selalu bersama Al-Quran. Keduanya gak bisa pisah sampai bertemu denganku di telagaku di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang lain dikatakan Ahlul Bait dengan Al-Quran tidak pernah pisah, tidak pernah pisah. Jadi ini hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Tarikhul Khulafa. Kemudian Ahlul Bait juga menjadi keamanan bagi bumi. Jadi makin banyak Ahlul Bait tersebar, makin memberikan keamanan bagi penduduk bumi. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal
dalam musnadnya yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Nabi bersabda, "An-nujum amanun li ahli sama." Bintang-bintang itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Fa idza dhahabat nujum dhahaba ahlus sama. Kalau bintang-bintang sudah tidak ada, maka penduduk langit juga tidak ada, akan musnah. Wa ahlu baiti, kata Nabi, ahlul baitku amanun li ahlil ard, adalah keamanan bagi penduduk bumi. Fa idza dhahaba ahlu baiti dhahaba ahlul ard. Apabila ahlul bait ini lenyap, maka seluruh penduduk bumi juga akan musnah. Ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Al-Habib Abdullah Al-Haddad punya syair, Ahlul Baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bihanzumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Itu syair indah. Ini syair isinya hadis Nabi. Bukan hanya syair-syair biasa, syair tapi berlandaskan dari referensi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ahlul bait Mustafa tuhuri, suci. Hum amanul ardi faddakiri. Mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi. Faddakiri. Maka renungkanlah, fikirkanlah. Syubbihu bi anzumi zuhuri. Diumpamakan mereka seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip. Syubbihu bi anzumi zuhuri. Mithla ma qad jaa fi sunan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan main-main. Enggak boleh diingkari. Ini hadis. Kalau dibukukan tuh berjilid-jilid. Ya, berjilid-jilid. Jadi melihat rujukan hadis di seluruh kitab hadis, maka wawasan kita terbuka. Yang terakhir, ketika kita sudah tahu nih fungsi-fungsi daripada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kewajiban. Apa kewajiban? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alu 'alaikum al-ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku di sini nisbat ke Nabi. Aku Nabi Muhammad tidak minta bayaran dari kalian. Yang aku ajarkan kepada kalian, aku membimbing kalian sehingga nanti kalian mengenal Allah, kalian bisa masuk ke surganya Allah. Ini aku lakukan kepada kalian wahai umat Islam. Aku tidak minta balasan, tapi yang aku minta satu, illal mawaddata fil qurba, cintai keluargaku. Illal mawaddata fil qurba. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan ketika ayat ini turun, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man wajabat alaina mawaddatuhum?" Wahai Rasulullah, siapa mereka yang wajib kami cintai kepada mereka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Ali wa Fatimah wa ibnahuma. Ali wa Fatimah wa ibnahuma, dan juga kedua putranya, Al-Hasan wal Husain. Dalam riwayat yang lain, min zurriyatihi wa zurriyatihi, dan juga anak turunannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Ini riwayat Ahmad bin Hanbal. Ya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, Nabi bersabda, Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian, dan cintailah aku Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku sebagai bentuk cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hadisnya, banyak hadisnya. Makanya disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf, Imam Az-Zumhusiri ada buat satu syair
faza kalbun bihubbi ashabil kahfi, fa kaifa ashqa bihubbi alin nabi. Anjing, seekor anjing ar-raqim sukses masuk ke dalam surga karena sebab cinta kepada ashabul kahfi. Fa kaifa ashqa bihubbi alin nabi. Maka bagaimana mungkin orang yang mencintai keluarga Nabi mereka akan celaka? Enggak mungkin. Itu Imam Zumusi di dalam syair. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang lahir 260 Hijriah, meninggal 360 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan safana bainal rukni wal maqam wa sham thumma laqiya Allah wa mubghidun wa huwa mubghidun li ali baiti Muhammadin dakhala an-nar." Seandainya ada seseorang dia berdiri di depan Ka'bah dalam keadaan salat dan berpuasa. Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Al-Faqih, profesor doktor, beliau mengatakan orang ini tiap tahun haji. Posisinya sedang melaksanakan haji di depan Ka'bah, sedang sholat, sedang puasa. Kemudian meninggal dunia. Namun sayang, ketika meninggal dunia dalam hatinya benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dakhalan nar, kata Nabi, orang ini masuk ke dalam neraka. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan hadis ini hadis hasan, hadis yang bagus riwayatnya. Oleh sebab itu, Islam ini luas. Islam ini luas. Lebih dalam dari lautan. Lebih tinggi daripada langit. Agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam